Uniknya Pak Deddy Mulyadi di dalam memanfaatkan jabatannya. Pidato Pak Deddy Mulyadi yang melarang sebagian ustaz untuk berceramah di wilayah Jawa Barat dan agak rasis. Jangan pernah bangga dengan memarahi orang di tengah umum, apalagi melalui media sosial seperti sekarang ini. Tidak boleh bangga. Justru itu satu kelemahan utama sebagai pimpinan. Figur pimpinan lemah di situ karena menunjukkan kebodohannya, ketidakberetikanya. Nah, muncul lagi ini si aktivis kampung menghilang, muncul ini aktivis, bukan aktivis ya, ini malah dia sebagai seorang ketua DPD RI. Nah, bahkan kemarin dia sempat mencalonkan sebagai gubernur Sultra, cuma nggak kepilih. Nah, sekarang alih-alih setelah pemilihan gubernur berlalu dan dia tidak terpilih, malah nyinyir terhadap gubernur kita, gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dia menyebut Kang Deddy bodoh dengan sikap Kang Deddy ketika memarahi Kepala Dinas Perhubungan Bogor beberapa waktu lalu saat ada rumor pemotongan kompensasi uang supir angkot. Nah, bahkan lebih jauh dia mengatakan bahwa Kang Deddy ini rasis setelah beredarnya video bahwa Kang Deddy melarang khutbah para habaib. Padahal itu berita sebetulnya hoax, karena sampai saat ini saya nggak pernah menemukan video ataupun pidato Kang Deddy yang melarang khutbah para habaib di masjid-masjid. Itu hanya narasi dari para konten kreator saja, nggak ada kan. Coba tunjukkan pada saya sebuah video yang menunjukkan Kang Deddy melarang khutbah para habaib di masjid-masjid. Nah, ini sebuah opini untuk memframing opini negatif terhadap eksistensi Kang Deddy. Nah, untuk selengkapnya kita simak dulu celotehan yang gagal jadi gubernur ini. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bisa masuk kategori kepala daerah terkreatif dan terpopuler di dunia di dalam memanfaatkan media sosial atau karena memanfaatkan media sosial. Tidak akan ada kepala daerah atau belum adalah kepala daerah yang bisa menyaingi kepopuleran Pak Deddy Mulyadi sekarang ini. Apakah di Indonesia maupun luar negeri, saya kira tidak ada ya. Jangan kepala daerah, para menteri dibandingkan dengan menteri, bahkan yang presiden pun, Pak Deddy Mulyadi pasti jauh lebih kreatif, jauh lebih populer di jagat maya dan publik nasional maupun internasional. Ini modal besar untuk Pak Deddy Mulyadi untuk tampil ke depan, apakah sebagai calon wakil presiden maupun sebagai calon presiden. Tetapi ada yang saya mau ingatkan ini kepada Pak Deddy Mulyadi. Satu, hindari bersifat atau bersikap rasis di publik. Pidato Pak Deddy Mulyadi yang melarang sebagian ustaz untuk berceramah di wilayah Jawa Barat dan agak rasis dalam pidatonya itu. Mana ada pidato Kang Deddy yang melarang ceramah atau khutbah habaib. Bahkan Kang Deddy diserang oleh para ustadz-ustadz yang so agamis itu, Kang Deddy tidak pernah membalas. Kang Deddy justru menunjukkan keeleganannya seorang pemimpin yang berjiwa besar, yang legowo terhadap apapun, bahkan yang menghina sekalipun Kang Deddy tidak pernah membalas. Bahkan yang menghina sama Kang Deddy malah dibalas dengan kebaikan Kang Deddy. Oke, lanjut lagi. Ini harus ditiadakan dan pada saat yang sama juga minta maaf atas kekeliruan, kehilafannya saat berpidato itu. Yang kedua, ini coba lihat nih, kepala dinas atau kepala bidang lalu lintas Kabupaten Bogor menangis karena ditegur langsung. Nah, dalam hal ini Kang Deddy memarahi di depan publik, tidak memarahi di depan publik kan waktu itu. Cuma Kang Deddy menerima curhatan dari seorang sopir angkot yang bernama Kang Emen waktu itu, bahwa kompensasi untuk sopir angkot yang diberikan oleh Kang Deddy dari bantuan Basnas dan BJB sebesar 1 juta, ada pemotongan yang bertopengkan keikhlasan sebesar 200.000.
Dan hal itu kan sudah clear diklarifikasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Bogor. Dan kalaupun Kadis Perhubungan Bogor menangis di dalam sebuah video, itu merupakan sebuah ekspresi dari ketidakmenerimaannya dia memotong, dan kemudian itu ekspresi dari kebahagiaannya karena Kang Deddy menjanjikan akan mengundang 350 anggota Dishub Kabupaten Bogor ke rumah dinas gubernur sebagai bentuk apresiasi Kang Deddy terhadap kinerja Dinas Perhubungan Bogor yang tidak pernah melakukan pemotongan. Itu pun kalau terbukti dalam BAP kepolisian nanti tidak terbukti adanya pemotongan. Dan satunya lagi temannya Kadishub itu ada yang menangis juga. Kan di situ dijelaskan bahwa dia menangis itu karena merasa terharu. Baru kali ini ada gubernur spare Kang Deddy. Baru kali ini ada pemimpin yang begitu perhatian terhadap bawahannya. Dimarahi langsung, dipermalukan langsung oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi karena dianggap berdasarkan laporan yang bersangkutan memungut uang, pungutan liar lah seperti itu kira-kira, dari para sopir angkot. Memang kasihan juga para sopir angkot ya. Jadi tidak boleh lakukan. Tetapi caranya di dalam memperlakukan orang, memperlakukan aparat pelayan publik keliru. Ini siapapun harus mencatat ini, para pejabat manapun harus mencatat ini, termasuk terlebih yang sekarang ini begitu genitnya Pak Deddy Mulyadi di dalam memanfaatkan jabatannya sampai orang-orang dipermalukan. Begini, pelayan publik yang melakukan pelanggaran aturan, diduga melakukan pelanggaran aturan, tegur dulu secara lisan, tegur secara tertulis, panggil dia berkomunikasi langsung dengan atasannya, minta atasannya untuk berkomunikasi langsung. Dan atasannya itu bukan Gubernur Jawa Barat, atasannya adalah Bupati Bogor. Sampaikan kenapa, minta penjelasan dari yang bersangkutan, sehingga tidak divonis duluan, tetapi ada proses klarifikasi. Nah, ketika terbukti atau membangkang, nah baru kemudian ada sanksi yang diberikan pada yang bersangkutan. Itu poin penting bagi pejabat pelayanan publik dalam berkomunikasi, dalam memperlakukan aparat pelayanan publik itu sendiri. Berikutnya, ini soal etika. Pak Deddy Mulyadi maupun para pejabat yang lain, jangan pernah bangga dengan memarahi orang di tengah umum, apalagi melalui media sosial seperti sekarang ini. Tidak boleh bangga. Justru itu satu kelemahan utama sebagai pimpinan. Figur pimpinan lemah di situ karena menunjukkan kebodohannya, ketidakberetikanya dalam memberikan berkomunikasi dengan aparatnya kepada masyarakat. Orang itu kalau dia bersalah atau diduga bersalah, panggil dulu, ajak berkomunikasi. Jadi jangan langsung ditegur, dimaki-maki di depan publik. Itu bukan pemimpin yang baik kalau seperti itu. Jadi di tengah kepopuleran dan kekreatifan Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yang perlu diatensi secara khusus, diberikan masukan secara khusus, dinasihati secara khusus adalah soal etika dalam berkomunikasi dengan publik. Gitu ya. Jangan sampai juga ini cari sensasi terus gubernur ini. Orang ini cari sensasi terus. Bukan simpati dari masyarakat yang akan diperoleh, tetapi justru kebencian. Oke, silahkan teman-teman komentari.